Bagaimana jadinya jika kalian memiliki sebuah bakat yang dianggap paling lemah tidak berguna, yang setiap harinya diisi dengan sebuah permainan game, yang dimana justru sebenarnya merupakan sebuah bakat langka yang bisa berpotensi untuk menjadi yang terkuat. Setidaknya itulah yang kini dialami oleh bocah berusia 15 tahun bernama Jusin dalam animasi berjudul Millennium. Setelah saya menontonnya, ternyata memang banyak hal menarik yang dibuat dalam donghua ini. Baiklah, tak berlama-lama kita akan mencoba membahas semua plot ceritanya. Diceritakan terdapat seorang anak yang terlihat kini sedang asik bermain video game. Sebuah game yang kini dimainkannya bertipe genre pertarungan yang selalu ia inginkan. Di sana terlihat karakter yang dimainkan merupakan sosok petarung yang kini bertarung dengan pasukan tengkorak. Kekuatan yang ditampilkan dari petarung itu bahkan bisa memunculkan seekor monster api. Terlihat di sana pertarungan juga semakin sengit, sampai akhirnya sosok petarung itu berhasil mengalahkan semua pasukan tengkorak. Dan kini yang tersisa hanyalah seekor siluman kelelawar. Di sana pertarungan pun kemudian berlanjut hingga sosok petarung kini mengalami sebuah kesulitan yang dimana tanpa diduga siluman kelelawar kemudian memanggil pasukan api. Akan tetapi sosok petarung itu jelas tak tinggal diam. Dirinya dengan cepat kemudian memanggil sosok naga api yang langsung menghabisinya. Membuat pertarungan pun akhirnya dimenangkan. Namun tanpa diduga semua orang yang kini menontonnya menuduh bahwa dirinya telah bermain curang. Melihat itu tentu ia pun menjadi sedih bahkan mengeluh mengenai kehidupannya. Setelah itu ia pun kemudian melihat gelang misterius yang kini berada di tangannya. Yang dimana ia merasa penasaran karena gelang itu nyatanya bisa merusak keseimbangan semua game yang dimainkannya. Namun meskipun begitu dirinya menjadi senang karena tanpa diduga semua game yang dimainkan itu dapat dimenangkan. Bersamaan dengan itu handphone miliknya pun berbunyi. Ternyata itu merupakan sosok yang telah memberikan sebuah gelang bernama Sahaubon. Sosok yang sangat misterius membuat ia pun merasa sangat takut bahkan kini menjadi sangat khawatir. Setelah itu gelang Sahaubon seketika bersinar dan tanpa diduga itu langsung menyerap dan masuk ke dalamnya. Dan scene kemudian berpindah di sebuah perkampungan. Di sana terlihat seorang wanita yang kini tengah diganggu oleh seorang tuan muda. Kedatangan dari mereka yakni mencari sosok yang telah meninggalkan sebuah sapu tangan di hutan Persik. Setelah lama mencarinya, akhirnya tuan muda menemukan sosok pemilik dari sapu tangan itu. Tak hanya itu, tuan muda di sana lantas berniat untuk membawanya pulang. Namun wanita itu pun menolaknya dan bahkan mengancamnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Diketahui sang wanita bernama Suan Sing. Saat perdebatan tengah berlangsung, tiba-tiba awan pun menjadi hitam. Tuan muda dan semua orang di sana menjadi sangat ketakutan. Sebuah dauki berwarna biru perlahan muncul dan meledak. Di sana seketika hadir seorang manusia di tengah-tengah mereka. Suan Sing dan juga tuan muda saat ini menjadi terlihat kebingungan. Seorang yang muncul dari langit tentu membuat dirinya menjadi ketakutan.
Ternyata itu merupakan seorang bocah yang tadi masuk ke dalam gelang. Nampaknya dirinya saat ini telah memasuki dan kembali ke zaman kuno. Tanya itu, kekuatan yang dimiliki oleh dirinya jelas tidaklah sederhana. Hal itu terlihat dari semua lukanya yang sembuh seketika. Di sana ia pun menjadi sangat senang karena ia telah berpindah dunia yang hal itu merupakan sebuah impiannya. Melihat itu, Tuan Muda dan semua anak buahnya menjadi sangat kebingungan. Tak tahan dengan keanehan itu, ia pun menanyakan terkait identitasnya. Ia pun kemudian menjawabnya dan menyebutkan bahwa nama dirinya adalah Jising. Semua orang yang mendengarnya menjadi terkejut, bahkan salah satu dari anak buah di sana langsung menyarankan kepada bosnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Hal itu ia mengira bahwa Jising merupakan seorang pendekar yang sangat kuat. Tak lama setelah itu, Xuanxing kemudian berteriak untuk meminta pertolongan kepada Jising. Jising yang mendengarnya lantas langsung menyetujuinya dan bahkan saat ini ia berniat untuk melindungi Xuanxing. Tuan Muda yang merasa sangat kesal, ia pun berniat untuk menghajarnya. Akan tetapi semua anak buahnya lantas mencoba untuk menghentikannya karena mereka masih berpikir mengenai Jising yang seorang ahli seni bela diri. Tanya itu, kedatangan atas dirinya itu sangatlah misterius. Dengan itu membuat tak ada pilihan lain selain pergi dari tempat tersebut. Keributan yang terjadi membuat Jising menjadi kebingungan. Setelah apa yang terjadi tempo lalu, Jising akhirnya mengerti bahwa dirinya telah dibawa ke zaman kuno oleh gelang Sahaubon. Namun saat ini dirinya masihlah kebingungan dengan kekuatan yang terkandung pada gelang tersebut, yang dimana hal itu dimulai saat dirinya terjatuh dari atas langit yang tidak mempunyai luka sedikit pun. Sebuah takdir yang kini menimpanya membuat ia pun bertekad untuk memperbaiki hidupnya dengan mencoba untuk menyatukan dunia. Keesokan harinya terlihat Tuan Muda kembali datang. Berbeda dengan kemarin, dirinya saat ini membawa sebuah pasukan. Jising dan Xuanxing yang mendengarnya lantas keluar dan melihatnya. Keberadaan dari Jising membuat Tuan Muda menjadi sangat marah. Bahkan dirinya langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menghajar Jising. Melihat itu Jising bukannya ketakutan, malah ia merasa pede dan berniat mencoba sebuah kekuatan dari gelangnya itu. Tentu Tuan Muda yang melihatnya, ia pun menjadi semakin kesal dan kembali menyuruh pasukannya untuk menghabisinya. Dengan santuinya Jising perlahan maju dan seketika sebuah angin pun tiba-tiba berhembus. Semua orang yang melihatnya menjadi ketakutan. Jising juga mulai melakukan sebuah pergerakan. Namun kekuatan yang diharapkan itu tidaklah muncul, membuat semua orang yang awalnya ketakutan kini menjadi marah dan langsung menghajarnya. Jising yang masih tak menyerah lantas kembali mencobanya lagi. Namun hal itu nampaknya sia-sia dan hanya menjadi sebuah bahan tertawaan. Demi untuk menyelamatkan Xuanxing, Jising rela mengorbankan dirinya agar Xuanxing bisa melarikan diri. Akan tetapi tanpa diduga, Xuanxing tiba-tiba menebas tangan dari Jising. Bahkan ia di sana langsung memohon kepada Tuan Muda untuk membawanya. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa Jising merupakan seorang penjahat yang telah menculiknya. Bahkan yang kini paling mengejutkan, Xuanxing meminta kepada Tuan Muda untuk menghabisi Jising. Mendengar itu Tuan Muda menjadi merasa senang dan langsung menyetujui semua permintaannya. Mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Pukulan demi pukulan mulai diterima Jising.
Tragedi yang menimpanya nyatanya pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Pembulian yang kini dilakukan itu mengingatkan kehidupan sebelumnya yang selalu ia rasakan. Bahkan kehidupan sebelumnya ia selalu mendapatkan sebuah perlakuan yang sama persis dengan saat ini. Membuat ia pun merasa sangat bersedih akan takdir yang menimpanya. Tak lama pukulan demi pukulan akhirnya berhenti. Dan sesuatu yang tak disangka akhirnya juga terjadi. Sebuah gelang yang tadi nampak terdiam kini mulai bergerak dan mulai mengeluarkan sebuah dauki. Melihat itu, Jusing menjadi penasaran dan mencoba untuk mendekatinya. Perlahan ia pun merangkak untuk mendapatkannya. Dan seketika terdengar suara yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Ternyata itu merupakan suara jantung yang terdengar dari tubuh Jusing. Bersamaan dengan itu, tangannya juga perlahan menyatu dibarengi dengan munculnya sebuah energi dauki dari dalam tubuhnya. Semua orang yang kini melihatnya menjadi sangat ketakutan. Keanehan yang terjadi pada Jusing membuat mereka percaya bahwa Jusing telah melepaskan sebuah ikat kekuatannya. Dan kini pembalasan akhirnya dilakukan. Satu persatu para musuh mulai ia kalahkan. Pukulan demi pukulan mulai ia lancarkan. Kekuatan yang telah aktif atas dirinya membuat Jusing terlihat tidak terkalahkan. Dan kini yang tersisa tinggallah ketua dari pasukan itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pukulan demi pukulan terus ia berikan. Tak membutuhkan waktu yang lama, Jusing akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Jelas kekuatan yang ditampilkan Jusing membuat semua orang menjadi lari ketakutan. Namun di sana Jusing masihlah kebingungan dengan kekuatan yang meledak pada tubuhnya. Dengan itu ia pun mengira bahwa kekuatan yang dimilikinya itu berasal dari gelang Sahaubon. Rasa sakit yang telah ia terima membuat ia pun bertekad untuk melakukan sebuah balas dendam. Dan scene kemudian berpindah di dalam hutan, yang dimana di sana memperlihatkan seorang tuan putri yang tengah melakukan sebuah perjalanan. Setelah pertarungan kemarin, terlihat kini Jusing yang telah bergerak untuk pergi balas dendam. Di perjalanan dirinya seketika terjatuh, yang hal itu didasari atas energinya yang sudahlah habis. Pertarungan yang sangat sengit tentu membutuhkan energi dan mental yang sangat kuat. Akan tetapi sampai saat ini dirinya masih kebingungan atas ikatan yang telah ia lepas. Karena tempo lalu ketika dirinya melepaskan ikatan itu, seketika energi di dalam tubuhnya menjadi penuh seketika. Bahkan tak hanya itu, semua titik meridian di dalam fisiknya juga ikut menguat. Dengan itu ia pun akhirnya berhasil membantai semua orang di sana. Namun penggunaan atas kekuatan besar nyatanya hal itu membuat dirinya menjadi sangat lapar. Ia pun mulai meringis dan berharap bisa bertemu dengan sebuah makanan. Tak lama kemudian di sana muncul rombongan anggota kerajaan. Terlihat nampaknya rombongan itu akan menempuh sebuah perjalanan jauh. Hal itu diketahui saat ketua rombongan tidak mengetahui kondisi di perjalanan. Dirinya yang mulai merasa khawatir lantas menyuruh seorang pelayan untuk masuk ke dalam kereta. Akan tetapi pelayan di sana menolaknya, bahkan mengira bahwa saat ini ketua rombongan sedang merasa gugup. Mendengar itu, tuan putri yang berada di dalam kereta juga mulai mengira bahwa rombongannya sudah terlampau capek. Dengan itu ia pun memutuskan untuk melakukan sebuah istirahat. Di sisi lain, Jusing yang melihat sebuah rombongan, ia pun menjadi bersemangat dan langsung untuk menghampirinya. Tak hanya itu, di sana Jusing juga berteriak untuk meminta pertolongan. Seperti diketahui bahwa saat ini Jusing membutuhkan sebuah makanan untuk mengisi kembali kekuatannya itu.
Ketua rombongan yang melihat Jising lantas menjadi terkejut sampai-sampai kuda yang ditumpanginya itu seketika menabrak dirinya. Bahkan tak hanya itu, ketua rombongan juga memerintahkan kepada semua orang untuk berhati-hati dengan orang asing. Tuan Putri yang melihat itu kemudian lantas menanyakan kepada pelayan di sana. Akan tetapi tanpa diduga, setelah mendengar semua penjelasannya, ia pun seketika berniat untuk menolongnya. Namun nampaknya perilaku dari Tuan Putri ini nyatanya memang sangatlah konyol. Terbukti di saat dirinya keluar kereta, ia pun seperti biasa selalu terjatuh. Semua orang yang melihatnya nampaknya sudahlah terbiasa, tak terkecuali ketua rombongan yang nampak sangatlah malu. Setelah itu, Tuan Putri kemudian menghampiri sosok dari Jising. Ia pun dengan polosnya kemudian menanyakan mengenai permintaan dari si Jising. Mendengar itu, Jising pun dengan tak berdaya kemudian langsung meminta sebuah makanan. Sontak Tuan Putri seketika mengiyakan dan menyuruh kepada pelayan untuk membawa sebuah makanan. Akan tetapi pelayan di sana tiba-tiba menyanggahnya, bahkan mengingatkan kepada Tuan Putri untuk tidak memberikan sebuah makanan kepada orang asing. Karena sebelumnya Tuan Putri juga telah memberikan sebuah makanan kepada para pengungsi. Namun meskipun begitu, Tuan Putri masih kekeh untuk memberikan makan. Bahkan saat ini yang tersisa tinggallah 2 buah roti. Jising yang melihatnya seketika ia pun bergerak dan langsung melompat untuk mengambil roti itu. Melihat itu, Tuan Putri tiba-tiba teringat dengan sosok anjingnya yang bernama Dahuang. Bahkan Jising yang melompat saat ini terlihat seperti Dahuang. Tak banyak basa-basi, setelah mendapatkan roti itu, Jising pun dengan cepat langsung melahapnya. Dan juga berterima kasih kepada Tuan Putri. Mereka di sana juga saling mengenal, yang ternyata nama dari Tuan Putri adalah Sangli dari Margali. Sebelum pergi, Jising lalu menanyakan mengenai letak posisi dari kota Yongcheng. Mendengar itu, Sangli kemudian menanyakan mengenai tujuan dari Jising untuk pergi ke kota itu. Seperti diketahui bahwa saat ini tujuan Jising yakni adalah untuk balas dendam kepada Tuan Muda dan juga Xuanxing. Sebuah rencana yang dijelaskan oleh Jising, nampaknya hal itu membuat Sangli menjadi tertarik. Bahkan ia pun mengajak Jising untuk pergi bersamanya, dan mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Jising mulai berpikir dan mulai memahami terkait dengan dunianya saat ini, yang dimana peperangan demi peperangan itu selalu terjadi, yang pada akhirnya hanya kekuasaanlah yang kini menjadi tujuan utamanya. Sebuah tempat yang sangat kacau yang memang kini didatangi oleh Jising. Waktu demi waktu terus berlalu hingga malam pun akhirnya tiba. Sebuah perjalanan yang sangat panjang membuat mereka pun memutuskan untuk istirahat. Di sana Jising yang penasaran lantas menanyakan kepada Sangli atas panggilan Dahuang itu. Yang dimana Sangli kemudian menjelaskan bahwa Dahuang merupakan seekor anjing yang telah tiada. Sontak mendengar itu, Jising menjadi terkejut, bahkan ia juga tak mengira bahwa sebutan untuk dirinya ternyata disandingkan dengan seekor anjing. Bahkan yang membuat Jising merasa kesal saat setelah Sangli meminta untuk memanggilnya Dahuang. Awalnya Jising menolaknya, namun setelah melihat Sangli yang menangis, ia pun akhirnya setuju untuk dipanggil Dahuang. Jising di sana juga berencana untuk menghibur Sangli dengan sebuah cerita. Waktu demi waktu terus berlalu. Terlihat saat ini Jising masih terus melakukan adegan demi adegan sebuah ceritanya. Semua orang bahkan ketua rombongan juga sangat penasaran. Sampai akhirnya dirinya yang kelelahan kemudian meminta untuk menghentikan sebuah ceritanya.
Malam pun akhirnya juga mulai tiba. Mereka pun kemudian berencana untuk istirahat di sebuah tempat. Akan tetapi tanpa diduga di sana Jising seketika melihat dua orang yang tengah dicarinya. Tak banyak basa-basi, ia pun langsung bergerak dan langsung berterima kasih atas tumpangan dari si Sangli. Perlahan Jising mulai memasuki kediaman keluarga Li. Melihat itu, pelayan di sana lantas mengingatkan bahwa Jising tak boleh bertindak gegabah dikarenakan keluarga Ling merupakan salah satu anggota bangsawan yang dimana jika menyinggungnya maka kerugiannya tak henti hingga 3 turunan. Akan tetapi kepedihan dan penghinaan yang telah dirasakan membuat saat ini Jising tak lagi memiliki sebuah ketakutan. Yang dimana dengan tekadnya ia pun maju dan bergerak untuk balas dendam. Di sisi lain Tuan Muda kemudian menanyakan mengenai pasukannya yang kini belum juga pulang. Ternyata sampai saat ini mereka belum mengetahui mengenai kabar dari pasukan itu. Mendengar itu Tuan Muda menjadi sangat marah dan bahkan berniat untuk menghukum mereka. Tak lama seekor kuda tiba-tiba berteriak dibarengi dengan munculnya Jising yang akan balas dendam. Sontak melihat itu Tuan Muda dan juga Xuanxing menjadi sangat terkejut. Bahkan yang lebih menakutkannya lagi yakni mereka tak percaya bahwa tangan dari Jising itu tidaklah putus. Ketakutan yang kini menimpanya membuat ia pun kemudian langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menghajarnya. Akan tetapi pertarungan kali ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Jising dengan kekuatannya lantas mulai menghajar mereka semua. Satu persatu para prajurit mulai ditumbangkan. Kekuatan dari Jising membuat ketua rombongan terlihat sangatlah kagum. Tak hanya itu, Jising di sana juga mengeluarkan sebuah teknik tendangan 5 langkah. Pertarungan yang tengah terjadi membuat Sangli terlihat sangatlah senang. Hal itu dikarenakan keluarga Ling dengan keluarga Sang memang memiliki sebuah pertikaian. Sebuah luka yang kini bersarang pada tubuh Jising tak diduga seketika langsung menjadi sembuh. Meskipun terlihat kesakitan, ketua rombongan nyatanya telah melihat keanehan dari tubuh Jising. Dan kini yang tersisa tinggallah Tuan Muda dan juga Xuanxing. Tuan Muda yang masih meremehkannya, kemudian ia pun mulai bergerak untuk menyerang Jising. Akan tetapi di saat akan menghajarnya, tiba-tiba Xuanxing lantas menghentikannya. Bahkan Xuanxing saat ini memohon kepada Jising untuk tidak menghajar Tuan Mudanya itu. Sebuah permohonan yang sangat aneh membuat Jising lantas mulai menjelaskan bahwa dirinya saat ini tak percaya dengan kelakuan Xuanxing yang menjijikan. Perdebatan yang terjadi membuat Sangli akhirnya mengerti bahwa sumber masalah Jising yaitu adalah Xuanxing. Situasi yang semakin memburuk membuat Xuanxing akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah bunuh diri. Semua orang yang melihatnya menjadi terkejut, tak terkecuali Tuan Muda yang nampak tak percaya dengan apa yang tengah terjadi. Bahkan yang lebih mengejutkan, di saat terakhirnya Xuanxing masih saja terus melindungi Tuan Mudanya itu, yang membuat Jising merasa sangat kesal yang langsung pergi dari tempat tersebut. Dan kini hutang di antara mereka berdua akhirnya selesai. Namun kembali Tuan Muda dengan sombongnya lantas mulai mengatakan bahwa Jising adalah seorang sampah. Yang dimana di sana ia juga mengatakan bahwa Jising akan menerima sebuah balas dendam dari ayahnya. Perkataan dari Tuan Muda nyatanya mengingatkan akan kehidupan dari Jising sebelumnya. Yang dimana perkataan dari Tuan Muda itu sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Membuat kini Jising pun tak tahan dan langsung menyerangnya. Di sana Jising kemudian berencana untuk memberinya 10 pukulan. Satu persatu pukulan mulai ia berikan. Sampai akhirnya wajah dari Tuan Muda menjadi tak menentu dan pada benjol.
Setelah kemarin terjadi pertarungan yang sangat sengit membuat kini seketika praktisi keluarga Ling akhirnya muncul. Sebuah rantai juga mulai menyerang Jising. Bahkan hingga membuat Jising terluka seketika. Beruntung di sana ketua rombongan akhirnya bergerak dan langsung menolong Jising. Praktisi keluarga Ling yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Bahkan ia pun sampai menanyakan mengenai identitas dari ketua rombongan. Tak banyak basa-basi, ketua rombongan kemudian langsung menyerang praktisi itu. Sebuah dauki perlahan muncul hingga membuat praktisi keluarga Ling menjadi ketakutan. Bahkan hanya dengan satu tendangan, ketua rombongan akhirnya dapat mengalahkannya. Kekuatan yang ditampilkan membuat praktisi keluarga Ling menjadi sangat terkejut. Dirinya nampaknya mengetahui bahwa sosok ketua rombongan itu nyatanya berasal dari keluarga Sang. Dia adalah Wei Baiki. Setelah mengetahuinya, praktisi keluarga Ling lantas menanyakan mengenai tujuan dari keluarga Sang. Sontak Wei Baiki lantas menjawabnya bahwa Jising merupakan seorang pelayan dari keluarga Sang. Dengan itu ia pun menjadi tak tahan ketika Jising diserang oleh keluarga Ling. Namun kembali praktisi keluarga Ling juga menjadi tak terima mengenai perilaku pelayan dari keluarga Sang. Yang dimana fenomena pelayan melawan bangsawan hal itu tentu sangatlah dilarang. Bahkan hukuman atas perbuatan itu yakni adalah hukuman penggal. Praktisi keluarga Ling juga mengingatkan bahwa peraturan dari kerajaannya itu tak perlu dijelaskan lagi. Mendengar itu, Jising pun kemudian bergerak hingga bersedia untuk bertanggung jawab. Akan tetapi seketika di sana sang putri menjadi menangis. Bahkan tanya itu, di sana ia juga menuduh mengenai tuan muda keluarga Ling yang selalu menggoda dirinya. Semua orang yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Nampaknya sesuatu yang dilakukan oleh tuan putri hal itu nyatanya untuk menyelamatkan Jising. Tuan putri bahkan rela berpura-pura bahwa dirinya itu telah diganggu oleh tuan muda Ling. Praktisi yang ada di sana lantas langsung menyangkalnya. Akan tetapi dirinya pun berpikir mengenai kebenaran yang memang tuan muda keluarga Ling selalu menggoda wanita. Lu Yi di sana juga mulai angkat bicara. Ia pun kemudian menjelaskan mengenai masalah yang terjadi. Hal itu dimulai dari tuan muda yang menggoda tuan putri. Dengan itu pelayan Jising kemudian mencoba untuk melindunginya. Kebohongan demi kebohongan yang dilakukan, hal itu ternyata demi melindungi Jising. Bahkan di sana Lu Yi juga mengancam untuk melaporkan kejadian kali ini kepada sang raja. Sontak praktisi keluarga yang mendengar itu menjadi sangat terkejut. Bahkan ia pun dengan cepat langsung membawa tuan muda keluarga Ling untuk segera pergi. Setelah itu tuan putri kemudian mengatakan bahwa hutang dirinya itu telah lunas. Dan kini tinggal Dahuang yang kini mempunyai hutang kepada dirinya. Yang dimana Dahuang diharuskan untuk menjadi seorang pelayan dari keluarga Sang. Jising lantas mulai berpikir dan akhirnya ia pun langsung menerimanya. Mereka pun mulai terus bercanda, bahkan tuan putri menganggap Dahuang sebagai anjingnya. Namun kembali Jising menjadi tak terima dan langsung menolak untuk diperlakukan layaknya seekor anjing. Di sisi lain terlihat Lu Yi yang tengah menggigil. Nampaknya ia saat ini merasa sangat bersalah mengenai kebohongan yang telah ia lakukan. Jising yang melihatnya juga menanyakan mengenai kondisi Lu Yi. Yang dimana ternyata Lu Yi mempunyai sebuah penyakit yang hal itu bisa muncul saat dirinya melakukan sebuah kebohongan. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di kota Yongcheng. Sebuah kota yang terlihat damai membuat siapapun yang singgah menjadi bergembira. Mereka perlahan mulai memasukinya. Di sana Jising juga merasa kagum atas kemegahan dari kota Yongcheng. Dengan itu tuan putri pun kemudian meminta kepada Dahuang untuk bercerita. Dan scene kemudian berpindah di keluarga Ling.
Terlihat saat ini Tuan Muda Ling merasa sangatlah kesal. Hal itu didasari atas kebohongan yang telah dilakukan oleh keluarga Sang. Dengan itu ia pun merasa tak terima dan meminta suatu keadilan. Akan tetapi seorang di sana lantas menolaknya. Bahkan ia pun di sana juga mulai mengatakan tentang sebuah analogi sasaran musuh, yang dimana sosok tersebut nampaknya telah mengetahui mengenai bahaya yang akan menimpa keluarga Ling. Namun Tuan Muda kembali meremehkan akan jabatan dari keluarga Sang, yang dimana keluarga Sang bukanlah sosok yang harus ditakuti, melainkan hanyalah seorang pejabat negara biasa. Seketika perkataan Tuan Muda langsung ia patahkan, yang dimana sosok tersebut memang telah mengetahui mengenai bahaya yang jika masalah ini dilanjutkan. Hal itu didasari atas kedekatan antara keluargamu dengan keluarga Sang. Diketahui bahwa keluargamu merupakan sebuah keluarga yang menduduki sebagai gubernur kota. Bahkan salah satu dari anggotanya itu merupakan seorang bangsawan dinasti. Tak hanya itu, keluarga Sang juga diuntungkan oleh dukungan dari negara Siang. Dan kini jika Tuan Muda menyinggung keluarga Sang, maka sudah dipastikan seluruh keluarga Ling akan dimusnahkan. Ia pun di sana kemudian menyuruh kepada Tuan Muda untuk introspeksi dan ia pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Mendengar itu, Tuan Muda keluarga Ling menjadi sangat ketakutan. Namun tak diduga, Xuan Xing kemudian mengatakan sebuah rencana untuk menghancurkan keluarga Sang. Yang itu adalah sebuah fitnah antara Jixing dengan Tuan Putri. Mendengar itu tentu Tuan Muda menjadi sangat senang. Dengan itu ia pun kemudian langsung bergerak untuk menyebar hoaks. Dan Xin kemudian berpindah di keluarga Sang. Di sana saat ini telah terjadi sebuah keramaian yang hal itu disebabkan oleh Jixing yang kini menjadi seorang juru cerita. Perlahan ia pun mulai bercerita hingga sampai membuat Tuan Putri dan semua orang yang hadir menjadi sangat antusias. Semua orang kini mulai mendengarkannya hingga terlihat salah satu orang di sana juga berbisik mengenai kehebatan atas cerita Dahuang. Waktu demi waktu terus berlalu, Lu Yi kemudian melaporkan mengenai sebuah hoaks yang dari keluarga Ling. Mendengar itu Tuan Putri pun tidaklah menghiraukannya, dikarenakan hal itu bukanlah sebuah kerugian melainkan itu adalah sebuah keuntungan. Yang dimana jika keluargamu membatalkan pernikahannya maka hal itu yang memang ia inginkan. Setelah itu Tuan Putri kemudian menulis sebuah kata untuk cerita Dahuang. Semua orang yang melihatnya perlahan mulai mengikutinya. Kalimat demi kalimat mulai ditampilkan. Satu persatu kata mulai diperlihatkan. Membuat alur cerita dari Dahuang nampaknya kini terlihat nyata. Tak lama Wei Baiki kemudian mengingatkan kepada Tuan Putri terkait hari persembahan. Yang dimana hal itu merupakan sebuah hari di mana para murid keluarga Sang melakukan sebuah pertukaran bela diri. Yang nampaknya Tuan Putri tidaklah tertarik dan malah meminta kepada Wei Baiki untuk mempersiapkan sebuah upacara bawahan. Setelah itu upacara pun akhirnya dilaksanakan. Semua murid terlihat sudah berkumpul. Tuan Putri perlahan juga mulai bergerak untuk menuju ke atas panggung. Para prajurit terlihat sudah bersiaga. Waktu demi waktu terus berlalu hingga sampailah waktu di mana upacara akhirnya dimulai. Upacara diawali dengan perkenalan diri, yang dimana pimpinan upacara kini diwakili oleh Tuan Putri. Jixing yang melihat itu ia pun menjadi tak percaya bahwa sosok Tuan Putri yang dilihatnya jelas sangatlah berbeda. Tak lama ia pun kemudian dipanggil oleh Tuan Putri dibarengi dengan sebuah pujian. Nampaknya upacara yang dilakukan hal itu berkaitan dengan sebuah perekrutan atas anggota keluarga Sang, yaitu Jixing. Terlihat sebuah cangkang kura-kura mulai dikeluarkan. Tuan Putri juga langsung memerintahkan kepada Jixing untuk melakukan sebuah pertukaran darah. Mendengar itu Jixing menjadi kebingungan. Dengan itu ia pun lantas menanyakan mengenai tujuan dari Tuan Putri.
Semua orang yang terus melihatnya membuat ia pun tak ada pilihan lain selain mengikutinya. Sebuah darah perlahan ia teteskan, akan tetapi dirinya yang masih penasaran lantas kembali menanyakan mengenai tujuan tentang pertukaran darah itu. Tuan Putri lantas menjelaskan mengenai tujuan pertukaran itu, yakni untuk menguji bakat seseorang. Di sana ia juga menjelaskan mengenai teori tentang ilmu bela diri. Yang hal itu ia mulai dengan menjelaskan tentang 3 segel langit dan 9 ikatan bumi. Diketahui bahwa 9 ikatan bumi itu dianggap sebagai sebuah rantai yang mengikat seseorang. Setiap kali memutuskan satu ikatan itu, maka secara langsung kekuatan dari seorang praktisi akan meningkat. Namun mengenai tentang 3 segel langit, itu adalah tingkatan selanjutnya dari 9 ikatan bumi yang memang tak banyak orang mencapainya. Setelah itu Tuan Putri kemudian melihat sebuah luka dari Jixing yang sangatlah aneh, yang dimana sebuah luka yang langsung sembuh membuat ia pun berpikir bahwa Jixing akan mengejutkan semua orang. Fenomena ini tentu mengingatkan Tuan Putri atas sebuah teori yang jarang ditemui, yang dimana ia menyebutkan bahwa tubuh dari Jixing adalah tubuh penyembuhan. Sebuah catatan juga menuliskan terkait tubuh penyembuhan yang bisa merubah darah menjadi kekuatan. Tuan Putri yang penasaran kemudian langsung melihat bakat dari Da Huang. Diketahui bahwa sebuah bakat itu dibagi menjadi 4. Tingkat pertama adalah naga, tingkat kedua adalah phoenix, tingkat ketiga adalah harimau, dan tingkat keempat adalah kuda. Tuan Putri yang melihat bakat Da Huang, dirinya pun menjadi menganga. Semua orang yang melihat itu menjadi sangat penasaran. Di sana Jixing juga terlihat pede, dirinya mengira bahwa sebuah bakat atas dirinya itu jelas sangatlah tinggi. Akan tetapi bakat dari Jixing nyatanya tidak sesuai harapan, yang dimana bakat dari Jixing adalah bakat kelima, yaitu semut. Semua orang saat ini menjadi menganga bersama. Sebuah bakat yang sangat rendah membuat Tuan Putri memutuskan untuk mengakhiri upacara tersebut. Semua orang kini mulai meremehkannya. Bahkan mereka saat ini juga terus membicarakan mengenai sebuah hoaks yang telah berkembang. Namun tak disangka di sana seketika muncul sosok Tuan Putri yang langsung memarahi dan menghentikan mereka. Di sisi lain terlihat Jixing yang tengah meratapi atas bakatnya itu. Namun dirinya yang belum menyerah kemudian lantas berencana untuk menanyakan mengenai cara mengubah bakatnya itu. Akan tetapi ternyata bakat dari Jixing itu sudah tak bisa dirubah, membuat ia pun menjadi sangat frustasi. Setelah itu sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi. Sebuah darah yang tadi diteteskan seketika berubah menjadi seekor naga. Dan dengan itu bakat sesungguhnya dari Jixing memanglah sangat luar biasa. Scene kemudian berpindah di keluargamu. Terlihat saat ini tuan muda dari keluargamu tengah meremehkan mengenai bakat Jixing. Tak hanya itu, keluargamu juga telah mendengar mengenai sebuah hoaks yang telah menyebar atas latar belakang Jixing. Mendengar itu, ia pun kemudian memutuskan untuk pergi kepada keluarga Sang, yang dimana kini memperlihatkan Tuan Muda Yu dari keluargamu akhirnya sampai di keluarga Sang. Kemegahan dan rasa sombong membuat Tuan Yu menjadi sangat menakutkan. Da Huang yang melihatnya lantas menanyakan mengenai tentang asal-usulnya. Diketahui bahwa Tuan Muda Yu merupakan komandan militer dari negara Qin, sekaligus seorang anak dari Gubernur Yongcheng. Kedatangan atas dirinya membuat Tuan Wei berasumsi mengenai tujuannya yang tidaklah baik. Tak lama semua rombongan keluargamu akhirnya sampai di dalam aula. Di sana Tuan Muda lantas memberikan kumpulan hadiah kepada Tuan Putri. Tak hanya itu, Tuan Muda juga menanyakan mengenai sebuah hoaks yang kini telah menyebar.
Mendengar itu Tuan Putri enggan menjawabnya dan menyuruh kepada Tuan Muda untuk menilainya sendiri. Akan tetapi kembali dengan kesombongannya, Tuan Muda lalu mengingatkan di zaman dulu mengenai hancurnya sebuah kota dengan hanya sebuah hoaks. Sebuah kalimat yang nampak sederhana ternyata memiliki arti yang luar biasa, membuat Tuan Putri pun menjadi sangat kaget dan juga sangat kesal. Di luar perbincangan antara Da Huang dengan Tuan Wei juga terus terjadi. Tuan Wei mengatakan bahwa saat ini tujuan dari Tuan Muda adalah untuk memaksa Tuan Putri untuk menikah dengan dirinya. Itu yang janggal mulai dialaminya dikala Sahaubon yang kini bereaksi. Targetnya kini adalah Lu Yi untuk dimakannya. Perlahan Da Huang mulai bergerak bersamaan dengan Sahaubon yang terus bereaksi. Ia pun mulai menuju kepada Lu Yi untuk berniat memakannya. Merasa ada hal yang aneh, Lu Yi pun menengok ke belakang dan tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba ketika ia kembali menengok ke depan, ternyata di dekatnya sudah hadir Da Huang yang bergerak seperti ular kobra. Melihat itu Lu Yi pun terkejut dan langsung menyapanya. Bahkan tak hanya itu, sikap Da Huang yang aneh membuat Lu Yi penasaran dan langsung menanyakannya. Berhubung Da Huang yang kini setengah sadar, ia pun kemudian menjawabnya bahwa dirinya itu sangatlah lapar. Sontak mendengar itu Lu Yi memberikan sepotong kue yang kini dibawanya. Akan tetapi Da Huang menolaknya dan bahkan menyuruh Lu Yi untuk segera pergi dari hadapannya. Meskipun begitu, Lu Yi pun tak menghiraukannya dan kembali memaksanya. Namun lagi-lagi Da Huang kembali menolaknya hingga ia mengatakan bahwa Lu Yi itu tak boleh menggodanya. Dengan itu Da Huang pun berusaha untuk pergi menjauh dari hadapan Lu Yi. Setelah itu akhirnya Da Huang pun berhasil menahan reaksi gelang Sahaubon. Di sana Da Huang kebingungan dengan keinginan gelangnya itu yang ingin makan manusia. Saat yang sama kembali Sahaubon terlihat bereaksi yang membuat rasa lapar yang semakin kuat. Perlahan gelang itu pun kembali menariknya, tapi tiba-tiba yang datang bukannya Lu Yi melainkan itu adalah Tuan Wei. Perilaku aneh dari Da Huang membuat Lu Yi yang melihatnya akhirnya mulai merasa jijik. Dengan itu ia pun pergi dan tak berniat untuk mengganggunya. Ternyata perilaku aneh dari Da Huang hanyalah ingin mengambil sebuah artefak. Dan ternyata keinginan dari gelang Sahaubon itu bukanlah manusia melainkan yakni adalah sebuah artefak. Namun penjelasan yang kini keluar dari mulut Da Huang, hal itu tak membuat Tuan Wei berhenti memukulnya. Setelah itu mereka pun berdamai dan di sana Tuan Wei mengerti mengenai keinginan Da Huang yang itu adalah artefak. Sebuah artefak yang terlihat biasa saja, tanpa diduga ketika didekatkan terlihat energi di dalamnya yang beralih ke dalam Sahaubon. Melihat itu, Da Huang pun mengerti mengenai rasa lapar yang kini dirasakan. Hal itu adalah artefak ini. Seketika gelang yang kini berada di tangannya akhirnya dapat diperbaiki. Tak hanya itu, perasaan lapar yang tadi menimpanya tiba-tiba menjadi sangatlah puas. Rasa senang dan gembira yang diperlihatkan Da Huang membuat Tuan Wei kemudian menyebutkan mengenai asal-usul dari kalung itu yang merupakan milik seekor gogog. Sontak mendengar itu Da Huang pun menjadi sangat terkejut dikarenakan yang kini ia inginkan itu adalah milik seekor gogog. Dengan begitu secara tidak langsung Tuan Wei akhirnya menyadari bahwa adanya kesamaan dari mereka yakni sifat seekor anjing. Namun meskipun begitu Tuan Wei masihlah bersikap bijak dan kembali menenangkannya. Akan tetapi Da Huang bukannya marah, dirinya malah merasa sangat senang karena saat ini ia menemukan makanan gelangnya itu. Dan scene kemudian berpindah di tempat keluargamu. Di sana kemudian datang sepucuk surat mengenai tentang kompetisi itu. Tuan Muda yang melihatnya menjadi antusias karena ia yakin bahwa kompetisi tahun ini itu akan sangat menarik.
Scene kemudian kembali di tempat keluarga Sang, kali ini memperlihatkan mengenai kebingungan dari Da Huang atas gelangnya itu. Karena memang makanan dari Sahaubon nyatanya tidaklah cukup. Dengan itu ia pun berniat untuk mencari artefak lagi. Tak lama Tuan Wei pun datang sambil membawa sebuah madu. Melihat itu, Da Huang pun menjadi sangat terkejut dengan sikap tak biasa dari Tuan Wei. Dengan terbata-bata, Tuan Wei lantas menjelaskan mengenai tentang kedatangannya, yakni melindungi Tuan Putri. Namun di saat Da Huang tak mempercayainya, seketika tiba-tiba di sana muncul rombongan anak muda yang dipimpin Lu Yi. Seketika Tuan Wei menjadi terpesona sampai tak sadarkan diri. Melihat itu, Da Huang pun akhirnya mengerti bahwa kedatangan dari Tuan Wei bukanlah untuk Tuan Putri melainkan yakni adalah Lu Yi. Seketika Da Huang pun mulai menggodanya dengan mengatakan Tuan Wei menyukai Lu Yi. Mendengar itu, Tuan Wei menjadi salah tingkah dan mencoba membungkamnya. Dan tiba-tiba rombongan anak muda seketika melihatnya dan memikirkan yang tidak-tidak. Tuan Wei yang mengetahuinya lantas mulai bersedih dan ia pun mengira bahwa masalah ini itu tak bisa dijelaskan lagi. Sikap salah tingkah dari Tuan Wei membuat Da Huang semakin yakin mengenai Tuan Wei yang menyukai Lu Yi. Namun seketika Tuan Wei menyangkalnya bahwa sebenarnya Lu Yi adalah adik iparnya. Mendengar itu, Da Huang menjadi sangat kaget dan mengira bahwa Tuan Wei yang menyukai seseorang yang sudah menikah. Sebuah masalah yang semakin rumit, akhirnya Tuan Wei tak ada pilihan lain selain menceritakan semuanya. Hal itu dimulai tepatnya 5 tahun yang lalu ketika kakak dari Tuan Wei melakukan sebuah pertunangan dengan Lu Yi. Akan tetapi hal itu tak pernah terjadi dikarenakan kakak dari Tuan Wei tewas di peperangan. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu membuat dirinya merasa sangat kasihan dengan Lu Yi. Dengan itu, ia pun kemudian memutuskan untuk bergabung di keluarga Sang mewakili kakaknya untuk menjaga Lu Yi. Namun kembali kisah yang sangat mengharukan nampaknya dibuat menjadi konyol dengan perkataan Da Huang yang kembali menggoda Tuan Wei. Dirinya mengatakan bahwa Tuan Wei tak pantas dengan Lu Yi. Hal itu tentu berkaitan dengan umur yang sudah mencapai 40 tahun. Tapi Tuan Wei langsung menyangkalnya. Hal itu mengenai umur yang sebenarnya bukanlah 40, melainkan itu adalah 25 tahun. Mendengar itu, Da Huang pun terkejut dan merasa tak percaya dengan umur dari Tuan Wei. Namun meskipun begitu, Da Huang yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan mengenai perasaan dari Tuan Wei. Yang ternyata Tuan Wei memanglah menyukai Lu Yi, akan tetapi hal itu tak boleh terjadi dikarenakan adanya sebuah peraturan. Yang dimana dirinya mengira bahwa jika ia menyukai Lu Yi maka sang kakak akanlah marah. Sebuah perkiraan di luar nalar membuat Da Huang lantas menyangkalnya bahwa memang seseorang yang telah mati itu tak akan hidup kembali. Dan scene kemudian berpindah di keluarga Mu. Terlihat di sana tuan muda yang sedang memberikan sebuah motivasi pada muridnya Jingji. Karena memang Jingji yang berumur 20 itu saat ini akan mengikuti kompetisi yang pertama kali. Si murid yang mendengarnya kemudian berjanji untuk menjadi juara karena memang di kompetisi ini tak ada orang yang kuat. Karena memang setiap orang kuat yang muncul di kota Yongcheng ternyata selalu dihabisi oleh keluargamu. Yang hal itu nyatanya tuan muda memiliki sebuah tujuan untuk bisa menjadi yang terkuat di kota Yongcheng. Di sana tuan muda kemudian menyuruh pada Jingji untuk bisa menulis namanya pada dinding Xuanwu. Sontak Jingji yang mendengarnya juga langsung bertekad untuk menjadi yang terbaik. Perlu diketahui bahwa Tuan Muda Yu merupakan ketua dari kompetisi itu dan kini ia pun kemudian menyuruh kepada Jingji untuk menyebar peraturan kompetisinya. Seketika kegemparan pun terjadi di kala peraturan kompetisi yang telah dirilis.
Semua orang baik, tua, muda, kakek-kakek, nenek-nenek, nini-nini, aki-aki kini mulai melihat peraturannya. Setiap perguruan praktisi bela diri juga mulai membacanya. Dengan begitu semua praktisi dari kota Yongcheng menjadi sangat tak sabar. Kepiralan dari peraturan kompetisi ternyata bersumber dari perubahannya. Dahuang di sana juga telah bersiap untuk menyambutnya. Tak hanya itu, keluarga besar lainnya yakni keluarga Ling juga bersiap-siap. Malam harinya terlihat Dahuang yang tengah menunggu Sang Li. Seperti diketahui bahwa Dahuang akan menanyakan mengenai asal-usul dari artefak itu. Tak lama mereka pun akhirnya bertemu yang ternyata Sang Li saat ini tengah berada di atas pohon. Setelah itu tak banyak cincong, Dahuang pun langsung menanyakan mengenai tentang artefak itu yang ternyata berasal dari dinding Suwanwu. Tapi Dahuang yang masih kebingungan kemudian menanyakan mengenai ukuran dinding itu yang ternyata ukurannya sebesar dinding pagar dan hanya boleh didekati oleh ketua kompetisi yaitu Tuan Mudayu. Dahuang yang mendengarnya ia pun tiba-tiba mengingat mengenai sikapnya yang sangatlah arogan. Oleh karena itu ia pun berjanji dan bertekad untuk menghajarnya. Namun Tuan Putri yang mendengarnya lantas menolaknya karena memang dirinya tidak menyetujui mengenai Dahuang yang akan ikut kompetisi. Tak hanya itu, Sang Li juga menjelaskan mengenai kelicikan dari Tuan Mudayu yang tengah merubah semua peraturannya. Yang hal itu pastilah memiliki sebuah rencana yang sangatlah busuk. Akan tetapi Dahuang tak menyerah, ia pun kemudian mulai menjalankan aksinya dengan menipu Sang Li. Yang dimana seketika Dahuang mengeluarkan secari kertas dengan iming-iming kekuatan pelet. Dengan bodohnya Sang Li pun percaya dan langsung menginginkannya. Dengan itu mereka pun mulai melakukan kesepakatan. Yang itu adalah persetujuan Tuan Putri untuk Dahuang. Akan tetapi Sang Li tetaplah tidak mengizinkannya. Namun ia pun membuka peluang untuk Dahuang, yakni jika Dahuang menguasai 3 jurus prajurit, maka dirinya mengizinkan Dahuang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan kesepakatan akhirnya terjadi. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini.